Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Prasetyo dengan NPM 2011030197 dari kelas D Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Radenta Lampung. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan materi tentang periode perkembangan masyarakat Islam dan cirinya. Sejak awal diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam dinamakan peradaban Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi dalam 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dan berikut sejarah peradaban Islam yang sudah kami rangkum. 1. Periode klasik. Pada periode ini, merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 3 fase, yakni fase ekspansi, fase integrasi dan kemajuan, serta fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawih dalam bidang filsafat. Serta ada Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan serta yang lainnya. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Hal ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok yang berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi. Mereka bersama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik. 2. Periode pertengahan. Pada periode ini, sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran, terjadi pada 1250 hingga 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi menjadi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada 1500 hingga 1700 Masehi, serta masa kemunduran yang terjadi pada 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, serta Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur dan 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India, serta kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu serta mengusir Islam dari Eropa. 3. Periode modern. Periode ini terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang, yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi.
Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi dua periode, yaitu kebangkitan awal yang terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga 1967 dan kebangkitan kedua yang terjadi pada tahun 1967 hingga sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel di tahun 67 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian, berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis serta metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer hingga saat ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.